Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama dari kelas 2B dengan NIM 2013111061, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika Polban. Di sini saya akan menjabarkan tentang proyek mandiri yang saya buat, yaitu kendali PID kecepatan motor DC pada miniatur mesin roll kain di industri tekstil. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sistem kendali lanjut. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang masalah. Industri tekstil di Indonesia semakin berkembang pesat dari mesin konvensional hingga menggunakan mesin canggih. Indonesia sendiri pada tahun 60-an termasuk negara tekstil terbesar. Pada saat itu, proses pembuatan bahan tekstil masih menggunakan mesin konvensional. Proses maklun adalah salah satu tahapan proses yang harus dilalui untuk mengolah kain grey menjadi kain jadi atau garment. Pada tahapan maklun umumnya melalui proses buka roll, pemakaian, bakar bulu, singeing atau singeing, pencelupan, dyeing, dan washer, dan pengeringan, dryer, sampai pada tahap finishing. Dalam proses tersebut terdapat proses buka roll kain, di mana kecepatan menjadi faktor utama keberhasilannya. Kecepatan putaran motor akan mempengaruhi kain, sehingga kain bisa tidak rapi atau jungjet, berantakan, dan serat-serat kain tersebut bisa meregang yang membuat kain akan mudah sobek pada proses-proses selanjutnya. Diagram blok sistem. Diagram blok sistem ini merupakan salah satu perancangan kendali, di mana terdapat set point variable atau SP, yaitu yang digunakan adalah potentiometer, sedangkan PP atau process value yang digunakan adalah PWM dari motor DC. Controller PID atau hardware dari control PID yaitu Arduino Uno, driver L298N, aktuatornya motor DC, dan sensornya encoder. Lanjut ke desain elektronik. Di sana terdapat Arduino Uno, R3, dan ada LCD I2C sebagai penyedia datanya, SP dari potentiometer, serta sensor dari encoder, dan driver motor, serta dari satu daya dari luar yaitu menggunakan adapter 12 volt 3 ampere, serta tambahan dari 5 volt dari Arduino sendiri itu juga. Baik, lanjut ke uji komponen. Uji komponen pada Arduino Uno dengan memasukkan program di samping ke dalam Arduino. Jika pada Arduino menyala, maka tanda itu Arduino dalam kondisi baik. Lalu ada LCD I2C dengan memasukkan program pada point loop di sana, lalu tampil pada LCD, maka LCD dalam kondisi baik. Lanjut, yaitu uji komponen driver dan sensor dengan memasukkan kode program. Lalu pada serial monitor terdapat atau dapat dilihat berapa pulsa dan RPM yang didapat, maka komponen dalam keadaan baik. Uji komponen potentiometer dengan memasukkan kode program di samping kiri, lalu pada saat menampilkan serial plotter, lalu dengan men-trigger potentiometer sehingga hasilnya tampak di sebelah kanan, maka komponen potentiometer sebagai HP dalam kondisi baik. Selanjutnya ada perancangan filter. Filter digunakan untuk menghilangkan noise pada respon sinyal atau menghilangkan noise pada sensor. Perancangan filter ini sendiri yaitu dengan mencari periode atas yang berosilasi lalu dikurangkan, serta hasil tersebut dikalikan dengan nilai stopwatch waktu dan range gambar pada saat mendesain. Setelah hasil tersebut, maka dicari dengan cara frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Hasil dari tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam omega, yaitu 2 dikali Pi dikali frekuensi hasil tadi, sehingga akan menghasilkan frekuensi cutoff. Untuk penggunaan dekade itu disesuaikan dengan melihat hasil respon, bisa dekade 1, dekade 2, atau dekade 3 tergantung hasil respon itu sendiri. Untuk penggunaan dekade itu dengan menggeser titik pada nilai frekuensi itu sendiri.
Selanjutnya, mendesain kendali. Dengan mengatur knob pada SP atau potentiometer sampai menemukan respon yang berosilasi, maka ditentukanlah PCR, di mana periode atas 1 dikurang periode atas 2. Hasil tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan KP, TI, dan TD atau menentukan parameter kendali. KCR atau KP, nilai tersebut didapatkan dari serial monitor, atau jika menggunakan LCD I2C, maka nilai tersebut akan tampil di LCD I2C. Selain itu juga waktu respon dan frame gambar dari respon sendiri tentu berpengaruh terhadap menentukan parameter kendali. Lanjut, yaitu mendesain kendali menggunakan Zeigarnik 2. Setelah menentukan PCR dan KCR, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan parameter PID. Untuk parameter PID pada desain Zeigarnik 2, di mana KP, untuk mencari KP yaitu 0,6 dikali KCR, dan TI 0,5 dikali PCR, serta TD 0,125 dikali PCR. Hasil tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam parameter kendali untuk melihat respon yang dihasilkan. Jika respon yang dihasilkan masih jauh dari harapan, maka nantinya akan dilakukan proses tuning sampai respon benar-benar bagus atau respon mencapai harapan sesuai SP atau set point variable. Selanjutnya, ini merupakan tuning parameter pertama, di mana KP 51, TI 0,51, TD 0,113. Hasilnya, respon masih jauh atau tidak sesuai harapan, di mana overshoot kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 0,19%. Rise time kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 1,59 detik. Settling time kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 6,66 detik. Serta error steady state kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 6 rpm. Sehingga respon ini perlu disesuaikan lagi atau perlu dituning lagi supaya respon menjadi bagus dan sesuai yang diharapkan atau mendekati dengan set point. Setelah sekian kalinya tuning sehingga dihasilkan respon yang bagus, yaitu dengan nilai KP 30, TI 5,800 dan TD 0,101. Hasil dari tuning tersebut menghasilkan analisis transient dengan overshoot kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 0%. Rise time kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 1,69 detik. Settling time kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 2,92 detik. Dan error steady state kecepatan motor DC dari 0 sampai dengan 80 rpm adalah 0 rpm.
bisa saya sampaikan, proyek yang saya buat ini masih banyak kekurangan.